nggak ada. Dan kalau elang itu ada letter V terbalik di bagian kepala. Nah, bisa ular elang dan beling ini itu masuk ke dalam Melipidae. Kelenjar getah bening. Jadi karena waktu itu kan ada pernah sempat kasus ular beling yang gigit security yang di daerah Tangerang kalau nggak salah ya. Itu meninggal. Karena apa? Karena susunan kepalanya ini tidak segitiga yang dibilang katanya ular berbisa itu struktur kepalanya segitiga, itu tidak semua. Nah, kalau racun elang ini masuk ke tubuh, itu kelopak mata kayak seperti orang ngantuk. Nah, tapi bisa ular beling ini tidak akan berpengaruh ketika kita masih melek. Tapi ketika kita sudah merem, kita ngerasain ngantuk dan kita tidur, baru dia bereaksi. Kalau elang hampir sama kayak beling, lebih tetap berbahaya juga. Tapi sini yang di elang, ada yang mau ditanyakan tentang ulang-uling? Oke, baik, saya lanjut ya. Ini ular laut. Ular laut itu sebenarnya nomor 1 bisa berbahaya di dunia. Tapi kenapa nggak di dalam kategorikan dimasuk di dunia? Karena ular laut itu jarang ngegigit, jarang ada korban. Nah, ini yang paling penting. Rhodostoma. Ini rhodostoma, ular tanah, bludak yang disebut ya, sering disebut. Ini kasus nomor 1 orang mematikan. Nah, ini salah satu nomor 1 yang mematikan di Indonesia. Karena apa? Rhodostoma ini dia tipenya menunggu mangsa. Lain halnya kalau kobra. Kalau kobra itu kan kalau ngeliat manusia pasti kabur, kecuali kalau keinjek ya. Kalau dia pun nggak ngeliat. Nah, kalau rhodostoma ini dia timbul menunggu mangsa. Banyak petani-petani yang meninggal karena gigitan ini. Di tahun ini pun udah ada 81 orang meninggal gara-gara rhodostoma ini. Lain halnya kobra. Kobra cuma baru beberapa. Di tahun ini baru 3 bulan ini, 2 bulan ini. Nah, kalau ini jenis paper dan dia sistem saraf. Kalau misal gigit, sistem saraf itu ada pembakaran kayak luka bakar. Jadinya, kalau digigit rhodostoma itu ada luka bakar, termengembet. Nah, penanganan pertamanya tetap 1, bidai. Apabila nggak ada papan, dua bilah papan ditaruh di tangan, diikat, kayak orang patah tulang pokoknya. Ini ditaruh sini kan. Tetap kalau nggak ada namanya papan, kita masukin ke meja aja nggak? Yang 1 kita jangan panik, banyak minum air, baru dibawa ke rumah sakit. Apabila rumah sakit jauh, kita ke puskesmas terdekat. Nah, baru di situ minta suntik menaikkan imun tubuh. Baik, ini ular rhodostoma dan ini yang sering kita ketemui, kobra Jawa dan king cobra. King cobra udah jarang lah. Kobra Jawa ini kobra Jawa masuk Melipidae. Dia bisanya masuknya kelenjar getah bening. Nah, plusnya dari kobra ini dia bisa nyembur. Akurasi semburannya itu akurat 90%. 90% itu pasti kena. Kalau kena tubuh ya nggak apa-apa, tapi kalau kena mata itu bisa kebutaan. Kalau king cobra itu nggak bisa nyembur. Yang bisa nyembur itu kobra Jawa. Nah, kobra Jawa ini, jadi kan pernah ada yang bilang mitosnya kalau ular itu takut dengan garam. Itu hanya mitos. Hewan yang takut dengan garam itu adalah hewan-hewan moluska, hewan-hewan belendir, ketika lintah, siput dan lain-lain. Nah, gimana sih cara biar ular itu nggak masuk ke area lingkungan kita? Ular itu mengandalkan indera penciuman. Nah, gimana caranya kita biar penciuman ini terganggu? Kita membuatkan bau-bau yang menyengat, kayak wipol, kamper. Nah, kalau dikasih garam nggak bakalan, karena garam nggak berpengaruh sama sekali tentang ular. Nah, ini kobra Jawa ya. Nah, yang sebelah sini picung. Picung ini masih ada di daerah Kalimantan sana. Kalimantan ini ular cabe. Ular cabe, dia bentuknya kalau breed, dia warnanya cerah. Rata-rata ular berbisa itu tampilan warnanya cerah, dan dia pun nggak ada yang sampai besar. Dari python, jenis python yang sampai besar hanya jenis python. Dan ini Albor abris.
Alborabis yang tadi saya bilang hampir sama. Ini masih banyak. Di Jakarta pun masih banyak ditemukan. Dia paper pohon. Pokoknya bedainnya dari bentuk ekor dan kepala. Kalau yang pitung ini, yang pucuk ini, bentuk kepalanya itu mirip pensil. Dan ekornya pun tidak ada yang merah. Nah pokoknya ekor merah ini berbahaya. Dia paper pohon. Oke baik. Dari sini tentang ular berbisa ada yang mau ditanyakan?